Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas mengenai materi suspensi. Ya, nanti kita setelah membahas apa pengertian suspensi, ya secara teoritis kita akan melanjutkan ke perhitungan dan pembuatan sediaan larutan dan suspensi. Tapi nanti yang akan saya praktekkan, yang akan saya demonstrasikan dalam bentuk video adalah pembuatan suspensi. Kita langsung saja. Apa sih pengertian suspensi ya? Suspensi ini merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui stabilitas suspensi? Ya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama adalah ukuran partikel. Ukuran partikel ini berbanding terbalik dengan luas penampang, di mana luas penampang ini berbanding lurus dengan daya tekan ke atas. Jadi ukuran partikel berbanding terbalik dengan luas penampang maupun daya tekan ke atas. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan ini akan mempengaruhi kecepatan aliran dari suspensi tersebut. Makin kental cairan, maka kecepatan alirnya makin kecil atau turun. Nah, faktor yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Semakin besar zat konsentrasi dalam suatu suspensi, maka akan semakin besar mempercepat terjadinya endapan partikel. Faktor yang keempat adalah sifat atau muatan partikel. Nah, dalam pembuatan suatu sediaan suspensi, karena tadi ada fase padat dan fase cairan ya, maka agar zat padat tersebut dapat bercampur dengan larutan, maka perlu ada penambahan bahan tambahan lain yang dinamakan dengan suspending agent sehingga bisa terbentuk suatu suspensi. Nah, apa saja termasuk bahan suspending agent ya? Ini dibagi menjadi dua golongan. Suspending agent dari bahan alam dan secara sintesis. Bahan alam sendiri ada beberapa contohnya yang sering banyak dipakai adalah gom PGA ya. Kemudian PGS juga, kondrus, ragakan dan algin. Nah, selain gom itu ada bentonit, ada hektorit dan ada vigum. Nah, secara sintesis sendiri ada dua golongan, yaitu golongan selulus dan golongan polimer. Yang paling banyak dipakai adalah golongan selulus, yaitu CMC. Nah, untuk metode pembuatan sediaan suspensi sendiri ada dua, yaitu metode disperse dan metode presipitasi. Ya. Sedangkan sistem pembentukan suspensi sendiri ada flokulasi dan reflokulasi. Nah, kalau flokulasi sendiri merupakan ciri-cirinya itu terdapat partikel yang merupakan agregat yang bersifat basah. Nah, sedimentasi ini terjadi secara cepat. Ya, sedimen kemudian juga tidak membentuk cake yang keras dan padat. Sehingga apabila dengan penggojokan lebih mudah terdisperse kembali. Dan sedangkan sistem deflokulasi untuk partikel suspensi ini dalam keadaan terpisah dengan lainnya, ya, sehingga sedimentasi ini terjadi akan secara lambat. Nah, tetapi karena sedimentasinya terjadi secara lambat, kemungkinan terjadi kick itu lebih besar, ya. Endapan itu akan membentuk suatu endapan yang keras. Nah, apa keuntungan dan kerugian suspensi ini? Keuntungannya dapat karena ada bahan yang tidak larut dalam larutan, maka bisa memperlambat terlepasnya obat, ya. Sehingga efek terapinya akan semakin panjang atau semakin lama. Nah, untuk obat yang tidak stabil dalam bentuk larutan, nah ini bisa dibuat dalam bentuk sediaan suspensi. Kebanyakan rasa dalam suspensi itu rasanya lebih enak bila dibandingkan dengan sediaan larutan, ya, lebih manis. Karena bahan-bahan zat aktifnya tidak begitu terasa bila dibandingkan dengan pembuatan sediaan larutan. Sedangkan kerugiannya adalah
rasa obat dalam larutan itu lebih jelas. Kemudian jadi untuk bahan-bahan yang agak baunya agak keras atau agak menyengat, spesifik itu masih terasa. Nah, karena berbentuk larutan, berbentuk sediaan cair, maka suspensi ini kurang praktis dibawa bepergian. Kemudian yang terakhir juga mudah rusak karena adanya reaksi kimia antar bahan dalam sediaan suspensi. Ada beberapa contoh rute pemberian suspensi. Yang pertama, sediaan oral, ya. Ini banyak sekali digunakan dalam untuk pengobatan anak-anak, ya, terutama pengobatan tipes, yaitu larut suspensi chloramphenicol, ya. Juga rifampicin, ya, suspensi rifampicin untuk pengobatan tuberkulosis anak. Kemudian rute pemberian suspensi yang kedua yaitu secara okular, ya, itu berarti tetes mata. Itu contohnya adalah hidrokortison asetat, ya, sebagai tetes mata. Nah, untuk sediaan otik atau tetes telinga sama, ya, hidrokortison. Sedangkan secara parentera, ya, secara injeksi dengan penicillin. Sedangkan cara topikal adalah menggunakan kaladin. Nah, untuk cara perhitungan dalam pembuatan sediaan suspensi akan dibahas pada slide berikutnya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan sediaan suspensi. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh soal pembuatan sediaan suspensi. Nah, kita langsung saja, ya, karena minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai suspensi, pengertian suspensi, kemudian metode pembuatannya, macam-macam suspensi, ya, secara teoritis kita sudah membahas semuanya. Kita langsung akan mempraktekkan cara pembuatan sediaan suspensi dengan berbagai formula yang ada. Formula yang pertama adalah kita diminta membuat sediaan larutan dulu, yaitu mengenai obat batuk putih sebanyak 2%, 150 ml dengan kontin epinefrin HCl 0,1% dengan DM 50 mg per 150 mg dengan dosis dengan aturan pakai 4 kali sehari 1 sendok teh untuk pasien berumur 10 tahun. Nah, kita diminta untuk menghitung dan mencari dulu resep standarnya, kemudian baru kita hitung semua bahan yang digunakan, kemudian menghitung prosentase DPDM, membuat prosedur, dan membuat etiket serta informasi kepada pasien. Nah, resep untuk obat batuk putih sendiri kita bisa mencari di buku Fornas, ya, nanti silakan dicek, ya. Untuk OBP 2% berarti kandungan sasanya itu dalam obat batuk adalah sebanyak 2%. Di sini resep standarnya terdapat sasa atau amonium anhydrous spiritus sebanyak 1 gram, kemudian oleamin T 1 tetes, sirup simplex 10 gram, dan aquades hingga 100 ml. Nah, untuk perhitungan bahannya, karena sasa yang digunakan 2%, maka dikalikan volume totalnya yang diminta 150 ml diperoleh angka sasa 2% 3 ml. Untuk OMP sendiri ini menggunakan perhitungan yaitu 150 dibagi 100, ya, 150 adalah volume total dan 100 adalah volume dari resep standar dikalikan 1 tetes, diperoleh angka 1,5 tetes. Nah, 1,5 tetes ini diganti dengan aquamin T, di mana 1 tetes bobotnya 19 mg, kemudian kita kalikan dengan angka korelasi 1000, maka diperoleh angka 28,5 ml. Sedangkan sirup simpleknya dengan cara yang sama, ya, diperoleh angka 15 gram, aquades volume total dikurangi semua bobot bahan yang ada diperoleh angka
103,5 gram. Kemudian epedrin diperoleh angka 0,1% kali 150, maka diperoleh angka 150 mg. Nah, untuk perhitungan DPDM sendiri, ya, di sini DM epedrin 1 kali pakai dan 1 hari itu 50 mg dan 150 mg. Untuk dosis maksimal umur 10 tahun menggunakan rumus Dilling, ya. N/20 dikalikan DM, maka diperoleh DM 1 kali pakai 25 mg dan 1 harinya 75 mg. Nah, 1 sendok teh seperti kita ketahui adalah volumenya 5 ml, maka dosis pakai 1 kali pakai diperoleh angka 5/150, ya, dikalikan 150 mg, maka diperoleh angka 5 mg. Lalu prosentase DP per DM-nya 5 dibagi 25 mg dikalikan 100%, diperoleh angka 20%. Begitu juga perhitungan dosis pakai 1 hari dengan cara yang sama, tinggal diganti angkanya berdasarkan dosis pakai dan dosis maksimal selama 1 hari, diperoleh angka 20%. Untuk prosedur pembuatannya sendiri, yang pertama, bersihkan meja dan timbangan, kemudian siapkan alat dan bahan, kemudian dilanjutkan dengan kalibrasi botol, dilanjutkan ambil dan timbang epedrin, larutkan dalam air, masukkan dalam botol. Dilanjutkan ambil dan timbang sirup simplex, masukkan dalam botol. Dilanjutkan ambil dan ukur aqua minte pipirite, masukkan ke dalam botol. Setelah itu baru masukkan sasa ke dalam botol tanpa menyentuh dinding botol. Masukkan sisa aqua, beri etiket dan label. Untuk etiketnya sendiri berwarna putih, signanya tadi ada 3-4 kali sehari 1 sendok teh, dengan label kocok dahulu dan tidak boleh diulang. Demikian untuk pembuatan larutan dengan resep pertama. Baik, kita lanjutkan untuk pembuatan sediaan suspensi yang kedua. Yang ini adalah kita membahas mengenai soal ulangan harian yang sudah saya bagikan minggu kemarin. Dan saya evaluasi ternyata masih ada banyak yang salah, ya, belum ada yang bisa mencapai 80%. Nah, langsung saja kita bahas, ya. Untuk resepnya kita menggunakan soal pembuatan OBH, ya. Di sini ada kata RT, artinya resin preparatus, artinya OBH ini dibuat dalam keadaan segar, jadi harus dibuat langsung sebanyak 60 gram. Kemudian di sini dalam resep minta ditambahkan itu minta ditambahkan VTM 30 mg dengan sirup simplex hingga mencapai volume 100. Kemudian mesofet fosio, ya. Kemudian signanya 3 kali untuk pasien Ratna umur 10 tahun. Nah, seperti biasa yang diminta di sini minta dihitungkan semua bahan yang digunakan, kemudian menghitung DPDM, membuat prosedur pembuatan, membuat etiket, memberikan informasi kepada pasien, dan menyerahkan kepada pasien. Nah, untuk resep yang standar sendiri, resep standar dari OBH sendiri, ya, kita dapatkan dari Fornas, ya. Di situ ada kata posio nigra, nama lainnya adalah posio hitam atau obat batuk hitam atau OBH. Di sini tiap 300 ml mengandung glycyrrhizae sucus 10 gram, kemudian amonikloridium 6 gram, sasa 6 gram, aqua destillata hingga 300 ml. Untuk perhitungan bahannya berdasarkan resep standar, ya, pembuatan OBH, yaitu glycyrrhizae sucus didapatkan 2 gram dengan perbandingan 60 yang kita minta untuk dibuat baru. 300 ini berasal dari volume total dari resep standar, kemudian ini adalah bobot glycyrrhizae sucus dalam resep standar.
Dengan cara yang sama didapatkan amonium klorida sebanyak 1,2 gram, Sasa 1,2 gram, dan aqua destilata tinggal mengurangi saja di situ ya, 55,6 gram. Kemudian CTM-nya ya yang kita timbang harus kita lakukan pengenceran dahulu karena bobot minimal penimbangan adalah 50 ml. Nah, ini adalah perhitungan dari pengenceran CTM. Nah, di situ timbang CTM 50 mg ya, tambahkan laktosa 450 mg, baru diaduk homogen, kemudian ditimbang 300 mg. Nah, inilah nanti yang akan kita pakai untuk pembuatan dalam sediaan suspensi. Nah, untuk perhitungan sirup simplex sendiri, karena CTM itu tidak larut dalam air, maka perlu suspending agent, yaitu PGS 2 gram, ya, karena zat aktifnya merupakan obat keras, maka digunakan PGS sebanyak 2% dikalikan volume posio yang akan kita buat. Kemudian sirup simplex-nya adalah karena volume total 100, maka dikurangi bobot semua bahan yang ada, yaitu tinggal 37,7 gram. Untuk perhitungan dosis pakai, maka perlu diketahui perkiraan volume dan suspensi dulu. Nah, dalam resep tadi terdapat sirup simplex yang digunakan sebanyak 37,7 gram ya. Maka bila dibandingkan dengan volume 100 ya, di sini didapatkan angka lebih dari 1/6 bagian. Maka dapat disimpulkan bahwa bara jenis dari suspensi ini melebihi 1, yaitu 1,3. Maka volume bobot jenis, jadi perkiraan bobot 100 gram ini volumenya tinggal bobot dibagi bobot jenis sehingga didapatkan volume 77 ml. Untuk perhitungan dosis pakai dengan dosis maksimal dari amonium klorida untuk pasien umur 10 tahun seperti biasa menggunakan rumus Billing ya, maka dapat diperoleh angka untuk DM 1 hari itu 4 gram. Maka dosis pakainya untuk 1 kali pakai karena 5 ml diambil dari volume total 77 ml tinggal dikalikan 1,2 gram, maka dia dapat angka 78 mg. Nah, dosis pakai 1 harinya tinggal dikalikan 3 kalinya, karena signanya sehari 3 kali, maka didapat angka 234 mg. Nah, maka bisa diperoleh prosentase dari DPDM-nya ya. Tinggal dikalikan 100% didapat angka 5,8%. Untuk perhitungan DPDM CTM sendiri dengan cara yang sama ya. Menggunakan rumus Billing, DM-nya 20 mg, dosis pakai 1 harinya tinggal 3 kali 5 ml dibagi 77 ml dikalikan 30 mg CTM yang ada. Didapat angka CTM 5,844 mg. Maka dapat diperoleh prosentase DPDM 1 hari pemakaian CTM 29,22%. Nah, kesimpulannya, karena prosentase amonium klorida dan CTM kurang dari 80%, maka sediaan suspensi ini dapat kita lanjutkan untuk dibuat dan aman untuk pasien. Lalu bagaimana prosedur pembuatannya? Ya, yang pertama, bersihkan meja, siapkan alat dan bahan, serta cara timbangan. Ambil dan timbang CTM 50 mg dan laktosa 450 mg. Ya, masukkan mortir, campur dan aduk hingga homogen. Ditimbang 300 mg. Nah, inilah yang digunakan dalam sediaan pembuatan nanti. Ambil dan timbang gliserin sulfus, gerus halus, larutkan dalam air panas hingga larutan terbentuk. Ya. Gerus halus sisanya yang belum larut dan larutkan kembali dengan air panas dengan menggunakan metode gerus tuang. Masukkan ke dalam botol yang sudah ditara. Ambil dan timbang PGS, masukkan dalam mortir, larutkan dalam air ya menggunakan bobot 7 kali bobot PGS.
Kemudian masukkan gerusan CTM dan larutan suspending agent, masukkan ke dalam botol. Ambil dan timbang amonium klorida, larutkan dalam sejumlah air, masukkan dalam botol. Ambil dan timbang sirup simplex, masukkan dalam botol, kocok hingga homogen. Ambil dan timbang sasa, masukkan dalam morter tanpa mengenai dinding botol. Bilas morter dengan air, masukkan dalam botol, ya, sisa air tinggal di-add-kan hingga diperoleh bobot 100 gram. Beri etiket dan label. Nah, ini etiketnya berwarna putih dengan signa 3 kali sehari 1 sendok teh, tidak boleh diulang tanpa resep dokter, dan labelnya adalah kocok dahulu. Nah, inilah untuk resep kedua, ya. Kita akan melanjutkan pembuatan suspensi dengan menggunakan resep ketiga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan melakukan demonstrasi atau simulasi pembuatan sediaan suspensi dengan resep yang sudah saya sampaikan di materi pertemuan sebelumnya. Kita langsung saja prosedur yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama adalah siapkan dan bersihkan meja serta alat-alat yang akan dipakai. Yang kedua, siapkan bahan dan timbang sesuai dengan yang akan digunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan PGS dulu untuk pembuatan suspending agentnya. Karena menggunakan bahan aktif chloramphenicol sebagai obat keras, maka digunakan PGS sebanyak 2%. Kemudian bahan aktifnya yang dari resep kemarin yang sudah saya bagikan adalah chloramphenicol. Bahan yang ketiga adalah sirup simplex, dan bahan yang terakhir adalah nanti air. Untuk penggunaan bahan suspending agent yang menggunakan CMC, maka digunakan serbuk CMC sebanyak 1%, sedangkan bahan yang lainnya sama. Kita langsung ke proses pembuatan, ya. Setelah kita timbang semua bahannya yang digunakan, yang pertama kita lakukan adalah membuat larutan suspending agent dulu, yaitu masukkan PGS yang sudah kita siapkan bahannya ke dalam morter, kemudian larutkan dengan sejumlah air. Nah, air yang digunakan untuk melarutkan PGS, ya, dalam ilmu meracik obat kita gunakan sebanyak 7 kali dari bobot 7 kali dari bobot chloramphenicol-nya. Karena chloramphenicol-nya kita menggunakan chloramphenicol palmitat, maka harus ada penyesuaian dari chloramphenicol ke chloramphenicol menggunakan perbandingan dari bahan bakunya, berat molekulnya. Kita masukkan air dalam morter untuk membuat larutan suspending agent. Kemudian kita aduk hingga larut dan membentuk suatu larutan homogen. Dalam pembuatan larutan suspending agent, ketika kita akan mengaduk, maka arah adukan adalah berlawanan jarum jam, karena kekuatan pengadukan akan jauh lebih besar daripada arah jarum jam. Setelah terbentuk larutan suspending agent, kita masukkan bahan aktifnya yaitu chloramphenicol palmitat ke dalam larutan suspending agent dengan cara ditaburkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk hingga homogen. Setelah larutan suspending agent dan bahan aktif terbentuk, maka
akan kita peroleh suatu larutan yang berupa mucilago. Nah, kemudian kita masukkan bahan yang ketiga, yaitu sirup simplet ke dalam campuran larutan. Kita masukkan sedikit demi sedikit, kita aduk hingga mungkin dengan arah berlawanan arah jarum jam. Setelah kita peroleh larutan mucilago yang hampir mirip dengan larutan susu, kita masukkan ke dalam botol kosong yang kita sudah siapkan, yang sudah kita tara dulu botolnya. Pastikan dulu botolnya dalam keadaan bersih. Kita masukkan larutannya. Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Kemudian kita tambahkan air untuk membilas. Kita masukkan kembali ke dalam botol. Kita bilas kembali. Kemudian kita timbang 100 gram. Kita siapkan alat timbangan 100 gram. Jangan lupa anak timbangan selalu diletakkan di sebelah kiri dari timbangan kita. Kemudian kita akan timbang sebanyak 100 gram. Kita timbang bahan kita, sediaan kita yang sudah jadi sebanyak 100 gram dengan anak timbangan ada di sebelah kiri, sedangkan produk kita ada di sebelah kanan, sehingga diperoleh sediaan yang sebanyak 100 gram. Kita langsung masukkan ke dalam kemasan, kita tutup botolnya. Tinggal kita siapkan etiketnya. Jangan lupa untuk larutan oral kita menggunakan etiket berwarna putih. Karena ini larutan, kita menggunakan label kocok dahulu. Setelah sediaan kita masukkan dan sudah kita tara sebanyak 100 gram, setelah kita timbang 100 gram, kita siapkan untuk etiketnya. Jangan lupa untuk sediaan oral kita menggunakan etiket berwarna putih, kita kasih nomor, tanggal, nama pasien, dan signanya. Kemudian kita tempelkan di luar, bagian luar botol dengan posisi yang seimbang. Nah, karena ini larutan, ada bahan aktifnya dan berbentuk suspensi. Inilah sediaan suspensi kita dengan bahan aktif chloramphenicol palmitat menggunakan bahan suspending agent PGS sebanyak 2%.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk pembuatan larutan suspensi dengan menggunakan suspending agent CMC. Selamat pagi.